Pria dan wanita ini jatuh ke dalam lubang sedalam 5 meter. Mereka tak bisa keluar dari tempat ini, bahkan karena kelaparan. Pria yang bernama Arvin menangkap sebuah kodok dan memakannya. Segala usaha telah mereka lakukan agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun usaha mereka sia-sia. Sebelumnya dikisahkan, Arvin dan Esla telah diculik oleh para pemberontak. Mereka disuntik dan dijadikan bahan eksperimen. Setelah disuntik, para tawanan ini dibawa ke tempat terpencil. Setelah tiba di tempat terpencil, lalu mereka dibantai oleh para pemberontak hingga semua tawanan yang dijadikan eksperimen ini tewas. Dan setelah tawanan yang dijadikan eksperimen ini tewas, mereka akan bangkit lagi dan berubah menjadi zombie. Namun Arvin dan Esla berhasil lolos dari tembakan para pemberontak hingga mereka masuk ke lubang yang dalam saat dikejar oleh para pemberontak itu. Kini mereka tak bisa keluar dari lubang ini. Hingga suatu hari, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Mereka sangat senang dan berharap air akan menggenangi lubang ini, sehingga mereka bisa mencapai permukaan. Tak lama berselang, air mulai memenuhi lubang itu, dan mereka kini mulai mengambang di atas air. Keduanya saling membantu agar tak tenggelam. Arvin memegang akar pohon, sementara Esla, ia bergantung pada tubuh Arvin. Permukaan tampaknya tinggal 1 meter lagi, namun mereka masih tak bisa mencapai permukaan. Setelah sekian jam terendam air, Arvin meminta Esla untuk naik ke atas melalui akar pohon yang bisa ia pegang. Namun usaha Esla gagal, ia malah terjatuh dan tenggelam. Arvin menarik tubuh Esla, lalu Arvin meminta Esla mencoba sekali lagi. Arvin meminta Esla naik ke atas tubuhnya. Dengan menginjak tubuh Arvin, Esla berhasil mencapai permukaan. Ia merangkak keluar dari lubang. Lalu Esla melihat ke belakang. Ternyata Arvin tak ikut naik. Esla yang lemah kembali melihat ke lubang dan ingin menarik Arvin. Namun ia tak melihat Arvin. Tampaknya Arvin telah tenggelam saat diinjak oleh Esla. Esla menangis dan memanggil-manggil Arvin. Namun Arvin tak muncul. Esla merasa bersalah. Dengan putus asa, Esla meninggalkan lubang itu. Ia menangis dan menatapi kematian Arvin. Esla kemudian bangun. Ia berusaha mencari jalan pulang. Namun tiba-tiba, Esla melihat seorang pria sedang menggigit bangkai tawanan yang telah tewas 3 hari lalu. Ternyata pria ini telah menjadi zombie. Zombie ini adalah hasil eksperimen para pemberontak yang menculik mereka. Esla langsung melarikan diri dan menjauhi tempat itu. Namun sepanjang jalan, ternyata mayat-mayat yang telah ditembak oleh pemberontak kini telah bangkit lagi dan berubah menjadi zombie. Bahkan zombie-zombie ini mengejar Esla. Esla berlari ketakutan. Ia kembali ke lubang tempat Arvin tenggelam. Namun saat Esla melompati lubang itu, tiba-tiba kaki Esla ditarik seseorang dari belakang. Ternyata itu Arvin. Arvin kini telah tewas dan berubah menjadi zombie. Arvin menarik Esla ke dalam lubang. Beruntung Esla berhasil menendang tubuh Arvin. Setelah berhasil menghindari Arvin, Esla menyusuri perbukitan itu. Ia terus berjalan hingga malam menjelang, hingga ia pingsan. Saat pagi tiba, Esla merasa tubuhnya tak sehat. Lingkaran matanya mulai menghitam. Namun ia berusaha untuk bangkit dan berjalan sejauh mungkin. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan sebuah mobil yang sedang melintas. Esla meminta tolong pada pengemudi mobil itu. Namun bukannya menolong, pengemudi mobil malah mengeluarkan kayu dan mengejar Esla. Hingga Esla pingsan dipukul oleh pria itu. Lalu pria itu melihat luka Esla. Ternyata Esla telah terinfeksi saat ia diculik para pemberontak. Dan tak lama lagi Esla akan berubah menjadi zombie. Mengetahui Esla akan menjadi zombie, dua pria itu memasukkan Esla ke dalam truknya. Dan di dalam truk tersebut tampak ada banyak zombie yang kelaparan. Film pun usai dengan ending yang membagongkan. Sampai jumpa di film selanjutnya.